Dadah. Halo Indonesia, piye kabare? Apa kabar Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaraca IWB. Baru saja pulang Kang Mas. Jadi hari ini Cak ada special moment di mana IWB bertemu dengan Alberto Gomez. Jadi kalau sampai nggak tahu, Alberto ini adalah salah satu mantan PR yang manajer dari Suzuki X-Star. Alberto juga pernah PR daripada Yamaha. Jadi dia adalah sosok yang memang tahu banget tentang MotoGP, dan di sana IWB sempat interview hari ini. Dan kita membongkar seperti apa sih behind the scene dari MotoGP dan bagaimana tren MotoGP sekarang ini, dan bagaimana pula dengan Ducati kenapa begitu luar biasa. Dan ternyata ada sesuatu yang kita akan bahas nanti podcastnya, nanti kita akan share ke sampean, tapi butuh waktu Cak, soalnya kan IWB berusaha untuk menerjemahkan nanti. Kita juga tercengang soalnya ada statement dari Alberto yang mengatakan bahwa Dorna memang banyak membantu Ducati. Nah, ini menarik Cak, karena Alberto adalah orang yang memang tahu banget internalnya dari MotoGP. Jadi kita akan bedah buat semuanya. Tidak ada dusta di antara kita, itu intinya Cak. Jadi yang ngomong bukan IWB, akan tetapi sosok yang memang langsung terlibat dalam MotoGP. Dan juga termasuk bagaimana Marc Marquez. Alright, so in your point of view now, Marc Marquez is in the Ducati. Yes. Is it true? Everybody said that the next year will be Ducati Cup. Yeah, well, already we are living quite a strange championship It's very strange. because there are 8 Ducatis on track. So if now already we are living quite a Ducati monobrand championship, I guess next season, if finally Ducati Gresini announced Marc Marquez joining the team, it's going to be even worse. So do you think Marc will be fast in the Ducati next year? Yes, of course. I feeling you never know, because you never know. But considering the skills that Marc Marquez has on it, Okay, do you think he's gonna be I think Fly. he's gonna be make it Different. a reset. Okay. So do you think Marc Marquez still the best rider in your point of view? Kita akan bahas itu karena memang dari kata-kata Alberto bisa kita simpulkan bahwa MotoGP tahun depan bakal akan sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Tenang Cak, kita bahas nanti. Oke Kang Mas, jadi welcome to Mandalika MotoGP. Kita berikan semangat lah buat para pembalap yang sudah datang. Dan alhamdulillah Cak, bisa kita pastikan ternyata Marco Bezzecchi nekat datang ke Mandalika. Jadi Marco setelah operasi kemarin menyatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk datang ke Mandalika. Dia akan mencoba pasca operasi ya, selangka ya. Jadi ada tulang selangkanya yang problem, bermasalah dan retak. Dan ternyata setelah operasi, dokter melakukan evaluasi 48 jam. Dan ternyata dokter memberikan izin kepada Marco untuk datang ke Mandalika. Dan sepertinya Cak, nanti Marco akan mencoba ngetes dulu fisiknya, bagaimana feel daripada cederanya. Jika memang oke, maka akan lanjut sesinya. Tapi jika nggak oke, maka mungkin saja dia akan istirahat. Akan tetapi yang jelas Bezzecchi sudah flight, sudah datang ke Indonesia. Jadi sekarang kabarnya sudah landing, tapi kita belum tahu konfirmasinya. Juga Luca Marini Cak juga akan turun di Mandalika setelah dia cedera pula. Jadi sama-sama nih dua-duanya tulang selangka. Dan bukan selangkang loh ya, kemana ada yang komen, Kang IWB apa tulang selangkang? Beda Cak, selangka Kang Mas. Artinya memang nanti VR46 bakal full squad untuk di Mandalika. Kita lihat saja seperti apa respon dari cederanya. Dan nextnya ternyata Enea Bastianini juga akan bergabung di sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah good news buat para fans MotoGP karena squadnya lengkap. Dan teman-teman juga pasti tahu ya, sebelum ini kan banyak sekali yang cedera, termasuk juga Alex Rins ternyata juga datang. Dan ini akan memberikan gambaran ke kita bahwa Mandalika bakal seru banget Cak. Oke Kang Mas, jadi the first of all, maksudnya Kang Mas. Jadi Cak, yang pertama Kang Mas,
Jadi teman-teman, ternyata Cak, menjelang race Mandalika dikonfirmasi dari Michelin bahwa mereka pusing 7 keliling Cak. Jadi ndase mumet Kang Mas. Soalnya mereka menemukan adanya perbedaan dalam aspalnya. Kita bahas nanti Cak, pelan-pelan. Dan kemudian informasi yang IWB dapatkan terbaru dari RNF. Saya kan tahu bahwa isunya Honda sudah berusaha keras untuk ngontek David Brivio. Kemudian yang kedua sudah ngontek Massimo Rivola, termasuk juga Maverick Viñales, Miguel Oliveira pun juga dikontak. Dan ternyata Cak, dibantah oleh Razlan Razali selaku bos dari RNF dan mengatakan bahwa Razlan memastikan Oliveira akan tetap bersama Aprilia. Jadi ditolak mentah-mentah oleh Razlan, dan menurut informasi dari Razlan bahwa semua isu yang datang memang betul adanya, bahwa Honda sudah ngontek Miguel Oliveira. Tapi sebagai tim RNF Aprilia, dia tidak rela, dan ini menjadi penekanan dari Razlan Razali bahwa tidak akan diizinkan Oliveira lepas dari Aprilia. Jadi ada klausal kontrak yang mengatakan kemungkinan bisa lepas dari Aprilia, tapi itu dibantah oleh Razlan Razali. Yang terbaru itu Cak ya. Jadi artinya apa? Artinya harapan Honda untuk narik Miguel Oliveira pupus. Berikut kata Razlan Razali yang diterjemahkan dari Speedweek. Miguel harus tetap bersama kami. Ya, yang jelas Honda memang sudah menghubungi setiap pembalap yang berkesempatan menandatangani kontrak dengan mereka. Kami tahu mereka sudah berbicara dengan Viñales. Sekarang mereka juga berbicara dengan Miguel. Namun yang kita harus tekankan adalah Miguel memiliki kontrak yang solid dengan Aprilia Racing. Rumor yang menyebutkan dirinya memiliki klausal pelepasan jika mendapatkan tawaran dari tim pabrikan adalah tidak benar dan tidak akurat. Tidak ada klausul seperti itu, kami tidak menyangkal bahwa Miguel dihubungi oleh HRC. Namun sekali lagi, dia memiliki kontrak yang sah dengan Aprilia. Itu yang ingin kami tekankan. Yes. Jadi Kang Mas, artinya secara tegas dan lugas, RNF sudah menolak mentah-mentah jika Honda ingin mengajak atau menarik Miguel Oliveira. Artinya apa Cak? Ya, dengan kontrak yang sudah mengikat Miguel ini pasti akan menjadi problem tersendiri bagi Honda. Dan kemungkinan Miguel dilepaskan oleh Aprilia RNF itu sangat kecil. Jadi artinya semakin pupus harapan buat Honda untuk menarik Miguel Oliveira. Dan kemudian nextnya apa? Nextnya adalah tentang Massimo Rivola Cak. Jadi sama tahu bahwa sebelumnya informasi berkembang Honda ngontek Massimo Rivola ataupun Maverick Viñales. Dan memang Cak, kepercayaan ini begitu kuat ya di antara media-media. Namun hari ini IWB ketemu dengan salah satu mantan dari manajer Suzuki X-Star. Samun pasti tahu Alberto Gomez ngontek IWB untuk bertemu dan kita pun ngobrol banyak. Dan intinya adalah gini Cak, kita tahu bahwa ada 3 isu yang berkembang. Yang pertama adalah Honda ngontek Massimo Rivola, kemudian Maverick Viñales dan juga David Brivio. Dari kacamata Alberto Gomez, sangat kecil kemungkinan sebenarnya kalau Honda ngontek Massimo Rivola. Karena kenapa? Massimo itu adalah CEO Cak. CEO itu ya nggak mungkin Cak bisa meninggalkan Aprilia, nggak mungkin meninggalkan Aprilia untuk gabung bersama Honda. Jadi dari kacamata pribadi Alberto Gomez selaku orang yang memang sangat paham dengan MotoGP, internal MotoGP dia di luar kepala, rasanya tidak mungkin Rivola akan meninggalkan Aprilia, dan rasanya pula sangat mustahil Honda ngontek Rivola. Jadi bisa saja ini memang sekedar isu saja Cak, isu dan isu. Nah gimana kalau dengan Maverick Viñales? Dari kacamata dia, kalau ngontek Maverick mungkin masih make sense, masih bisa. Tapi kalau Massimo Rivola sangat tidak mungkin. Dan akan tetapi jika dengan David Brivio, maka itu adalah sesuatu hal yang potensial atau berpotensi lah. Sangat logis lah kalau memang Honda ngontek David Brivio. Dan kata Alberto Gomez, jika memang itu terjadi maka itu adalah tindakan yang sangat cerdas. Sebab menurut dia yang sudah bergabung dan bekerja sama dengan David Brivio selama bertahun-tahun di Suzuki, David memang sosok yang luar biasa. Dia adalah orang yang mampu handle yang di lapangan kemudian diteruskan ke pusat. Kita akan bahas nanti Cak dalam podcast spesial. Soalnya dari sini kita bisa mendapatkan clue yang sangat jelas bahwa ternyata main problem dari Honda dan Yamaha ini adalah sistem dari birokrasinya. Sistem dari, ya kita katakan adalah prosesnya yang memang kadang-kadang antara lapangan dan juga pusat itu nggak sinkron. Jadi menurut Alberto, dari kacamata dia sebagai seorang yang memang sudah pengalaman di MotoGP, seorang Spanyol yang sangat tahu lah bagaimana MotoGP, menurut dari kacamata dia sebenarnya Jepang masihlah menjadi pabrikan dengan engineering yang super intelijen. Tapi masalahnya adalah komunikasi antara yang di lapangan dan pusatnya, maksudnya yang di headquartersnya itu problem. Jadi artinya eksekusi
yang diberikan atau yang dilakukan oleh engineeringnya gagal gara-gara tidak mendapatkan well information dari lapangan. Itu yang menjadi masalah. Dia menekankan bahwa Honda still the best manufacturers, the biggest budget, dan juga the biggest network. Jadi artinya memang ini adalah pabrikan yang powerful, tapi masalahnya adalah fundamental problem dari Honda adalah komunikasi di lapangan dan juga diteruskan ke pusatnya gagal di sana. Ini juga menjadi salah satu fokus Alberto yang menyoroti Yamaha. Kita akan bahas nanti lah ya, Yamaha juga mirip-mirip sebenarnya, tapi kita akan bahas nanti supaya lebih fokus ke sana. Ya, jadi kita akan fokus ke Mandalika aja lah. Ini kita akan bahas nanti di podcast, karena IWB sudah mendapatkan podcastnya. Nanti kita akan terjemahkan secara jelas biar dia yang ngomong langsung Alberto nih. Jadi IWB nggak usah ngomong menerangkan kesampaian, jadi malah kurang real lah, kira-kira demikian. Oke, kita fokus kepada Mandalika sekarang. Jadi teman-teman semuanya, ternyata Michelin hari ini memberikan konfirmasi bahwa mereka lumayan pusing dengan kondisi aspalnya. Jadi setelah MotoGP dilakukan di tahun kemarin, saya tahu bahwa ternyata kondisi aspalnya itu berbeda, Cak, karena aspal Mandalika di resurface. Konfirmasi yang didapatkan oleh Michelin adalah setelah mereka meneliti dan melihat hari ini, mereka tercengang sebab ini adalah aspal yang berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi dari data yang mereka dapatkan tahun kemarin nggak bisa diaplikasi di tahun ini, Cak. Jadi tahun ini Michelin harus siap dengan cuaca kering, Cak, karena memang diprediksi race nanti berpotensi kering, tidak seperti masa lalu. Dan ini adalah tantangan tersulit bagi ban karena kecepatan tinggi dan suhu ekstrim. Mandalika sendiri bergabung dengan grup sirkuit di mana Michelin menghadirkan konstruksi ban belakang yang lebih kaku, Cak. Konstruksi ini sebenarnya sudah pernah diracik oleh Michelin tahun kemarin, tapi masalahnya adalah ternyata pada saat digunakan oleh para pembalap di dry race, dia di dry pada kondisi kering, ternyata banyak mengalami masalah. Tahun kemarin ini ya, kita sedikit flashback balik aja tahun kemarin. Ducati dan KTM adalah pabrikan yang paling bisa beradaptasi tahun kemarin menggunakan kompon baru ini. Jadi kompon yang spesial untuk Mandalika. Tetapi yang problem adalah Suzuki dan Honda. Tahun kemarin demikian. Jadi informasi yang kita dapatkan untuk Honda dan Suzuki, mereka mengalami masalah dengan cengkraman atau traksi ban belakang. Itu yang menjadi problem sehingga alhasil mereka lebih mengandalkan ban depan untuk berbelok. Dan inilah yang membuat masalah panas berlebih di bagian ban depan. Informasi dari Michelin, mereka meracik karkas baru dan juga kompon spesial. Dan kompon ini atau karkas ini atau karet ini lebih keras dibandingkan dengan biasanya. Berikut kata Michelin yang diterjemahkan dari MotoGP. Mandalika adalah trek yang sangat-sangat demanding. Kami melihat aspal baru, sekali lagi, tanpa tes apapun. Kami melakukan beberapa tes sebelum pengaspalan selesai, tapi kami tahu ini adalah trek yang sangat menuntut, di mana kami dapat menghadapi suhu yang sangat tinggi, di mana ban mengalami tekanan karena panas dan konfigurasi trek. Mari kita lihat bagaimana tahun ini berjalan. Yes, itu kata dari Michelin. Dan memang, Cak, IWB sempat ngetes ya kemarin untuk Mandalika ini, gila, IWB ngeri ya, asli. Kalau sampean jajal langsung, Mandalika ini adalah sebuah sirkuit yang very fast corner. Jadi sampean itu kalau dengan 250 cc, sampean intip kan videonya ya yang sudah IWB upload semalam. Itu sampean benar-benar motor ini di-push banget, Cak, di-push banget. Jadi ngayun kiri kanan, kemudian sama harus braking keras, kemudian sama ngeber lagi dan ngayun kiri kanan, high speed terus. Dan pada saat itu sama harus braking keras, high speed lagi. Jadi ini konfirmasi dari Michelin akan membuat ban itu benar-benar terasa sekali. Jadi demanding artinya ya ban itu bekerja keras untuk menghadapi suhu yang naik ya, karena kan pasti ban dengan kecepatan tinggi terus pasti temperatur akan naik dan ini akan memberikan semacam extra pressure pada ban. Jadi ini menjadi salah satu fokus Michelin ya. Jadi walaupun mereka pusing, tapi hari ini dipastikan Michelin sudah menggodok kompon dan karkas baru untuk di Mandalika. Jadi ora usah khawatir Kang Mas, tapi yang jelas informasi tim safety dari Dorna, mereka menemukan bahwa aspal yang baru ini perfect. Jadi ternyata mereka sudah mengumpulkan data dari para teman-teman atau Rider World Superbike WSPK dan mereka ditanyain oleh Dorna, ternyata semua komen mengenai Mandalika ini bagus. Jadi mereka happy dan mereka sudah ngecek hari ini, ternyata dari sisi sirkuit aspalnya maksudnya ini dipastikan akan berbeda dibandingkan tahun kemarin. Ya, jadi kita tunggu saja, semoga betul, Cak, itu adanya. Kemudian Kang Mas, IWB cukup terkejut dengan kata-kata dari Livio Suppo. Sampai pasti tahu siapa Livio Suppo? Dia adalah salah satu manajer dari HRC, sebelumnya pernah di Ducati ya. Awalnya kan di Ducati bersama Casey Stoner, kemudian dia pindah lagi ke HRC bersama Marc Marquez dan terakhir di Suzuki X-Star bersama Alberto Gomez yang IWB sudah share ke sampean. Dan ternyata konfirmasi yang diberikan oleh Livio Suppo sangat mencengangkan.
Jadi ternyata Cak, Livio Suppo, dan ini senada dengan Alberto Gomez, bahwa yang terjadi saat ini, jika betul-betul Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati, maka ini akan menjadi Ducati Cup. Livio Suppo memberikan penegasan bahwa saat ini MotoGP sudah sangat dominan dengan Ducati. Jadi ini adalah kondisi yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi Suppo, dan sebenarnya dia berharap supaya Marquez tetap bersama Honda, atau mungkin kalau pindah pun tidak usah di Ducati yang sudah jelas-jelas ya secara saat ini kan secara motornya nggak usah Marquez lah, pembalap papan tengah aja bisa merangsek ke depan dengan Ducati. Jadi ya sudah nggak mengasihkan, karena kita berharap ada pertempuran di mana motor-motor yang kurang kompetitif bisa maju di tangan Marquez, tapi ternyata ya Marquez sangat kuat, dia akan pindah ke Ducati. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah jika Marquez ke Ducati, Suppo sudah secara jelas memberikan penegasan dan ketakutannya bahwa akan terjadi Ducati Cup. Berikut kata Suppo yang diterjemahkan dari MotoGP. Awalnya aku yakin dan juga berharap Marc akan bertahan di Honda. Aku pikir jika konsesi kepada pabrikan Jepang gol, aku yakin mereka bisa mengejar ketertinggalannya lebih cepat. Praktis Dorna sudah membantu Honda mempertahankan Marc Marquez, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Sebenarnya aku tidak terkejut dengan pilihannya. Yang mengejutkan, dia berani karena merelakan motor andalannya di masa lalu dan beralih pada tim satelit dengan motor berusia setahun lebih tua hanya untuk bersenang-senang lagi. Tapi di sisi lain, dia dianggap tidak berterima kasih kepada pabrikan yang membuatnya menang. Secara objektif, Marc mencoba, dia memberikan segalanya. Dia sering terjatuh dan mungkin dia telah mencapai titik di mana dia ingin kembali kompetitif. Juga karena tahun-tahun telah berlalu tapi tidak ada perubahan. Aku bisa memahaminya. Aku percaya jika seorang pembalap tidak ingin lagi membalap dengan motormu, tidak ada gunanya menahannya karena kalian berdua akan terluka. Marquez yang tidak mempercayainya berdampak buruk bagi citra Honda. Ketika tim Jepang berada di bawah tekanan, mereka menangani situasi dengan buruk. Mungkin pada akhirnya lebih baik bagi mereka dengan cara ini, karena mereka akan mampu mencoba membuat motornya berkembang dengan cepat. Sedikit ketegangan media, namun kini mereka bisa bekerja lebih tenang. Marc mengatakan ini adalah keputusan yang sulit. Aku tahu prioritasnya sekarang adalah memiliki motor yang kompetitif. Tapi yang membuatku khawatir, MotoGP beresiko menjadi kejuaraan tunggal Ducati. Di sisi lain, aku sebenarnya berharap Marquez di KTM bukan Ducati, dan ini akan lebih menarik. Tapi kalian tahu semua, orang mengatakan bahwa pada tahun 2025 Marc akan gabung ke KTM. Tapi aku tidak akan menerima begitu saja. Aku pikir dia ingin menunjukkan bahwa dia masih kompetitif dan kemudian menempatkan dirinya di pasar. Para fans tentu akan senang mengetahui apakah pembalap terkuat di Musidicci saat ini benar-benar ada atau akan dikalahkan oleh Marc. Yes, itu perkataan dari Suppo, Cak. Ini dalam banget, Cak. Lumayan pedes juga ya. Jadi ada keraguan sebenarnya dari kata-kata Suppo ini. Apakah memang betul Pecco atau Jorge Martin saat ini kencang itu adalah gara-gara orangnya, pembalapnya? Terlihat sekali pernyataan dari Suppo. Dan jika memang betul itu adalah orangnya, seharusnya memang pada saat Marquez nanti datang, Pecco atau Martin yang masih tetap dominan lah menjadi pembalap terbaik. Tapi jika nanti Marquez datang ke Ducati dan hasilnya berbeda, maka bisa dikatakan bahwa saat ini hanya Ducati lah yang membuat Pecco di depan, tapi bukan talenta aslinya. Ini sangat nyelkit, tapi ya memang menarik sekali. Karena kita tahu bagaimana seorang Dani Pedrosa yang sudah berumur 38 tahun, Cak. Umurnya wis tua, Kang Mas. Tapi dia bisa merangsek dan bahkan nyundul-nyundul Pecco Bagnaia. Bayangin aja, KTM adalah motor yang kencang tapi tidak konsisten. Tapi di tangan Dani Pedrosa ini menjadi sebuah senjata luar biasa. Artinya apa? Alberto Gomez pun memberikan pernyataan hari ini kepada IWB bahwa itu menjadi bukti level pembalap masa lalu jauh lebih baik dibandingkan dengan masa sekarang. Itu adalah sebuah kesimpulan yang memang harus dibuktikan. Yang jelas itu pernyataan terbaru dari Livio Suppo yang diterjemahkan dari MotoGP. Ternyata ada konfirmasi dari Honda bahwa HRC memberikan izin kepada Marc Marquez pada tes Valencia bulan depan. Artinya memang dipastikan walaupun belum diumumkan secara official Marquez sudah di Ducati. Dan informasi yang berkembang saat ini Honda memberikan izin kepada Marquez jika ingin ngetes Ducati di Valencia pada tanggal 28 nanti. Dengan keputusan Honda banyak sekali memberikan apresiasi, Cak. Soalnya ini berarti sejarah masa lalu. Pada saat Valentino Rossi hengkang dari Honda di tahun 2003 dan saat itu HRC tidak memperbolehkan Rossi ngetes Yamaha M1, tidak berlaku atau tidak terjadi di tahun ini karena Marquez dipastikan diizinkan untuk ngetes Ducati Desmo. Namun sayang sekali, Cak, hari ini ada breaking news yang datang
bahwa Marc Marquez ternyata dilarang melakukan solo press conference, dibatalkan secara tiba-tiba. Informasinya ada permintaan dari Honda supaya Marquez tidak memberikan announcement atau pengumuman mengenai bergabungnya dia dengan Ducati hari ini di Mandalika. Sepertinya memang ada request dari Honda, dan jika memang demikian maka diduga Marquez baru akan mengumumkan bergabungnya dia dengan Gresini Ducati di bulan depan atau mungkin akhir bulan ini. Kita lihat saja seperti apa perkembangan dari Mandalika, Cak. Yaitu update benar bersama semuanya. Semuanya dan kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Oh jelali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.